Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan pembelajaran PKN bersama dengan Ustazah Eis. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan ini kita akan memasuki tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, dan dengan subtema 4, yaitu menyayangi hewan. Adapun manfaat menyayangi hewan, yaitu yang pertama mendapat rahmat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis dinyatakan, barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, yaitu mendapat pahala sedekah. Sebuah riwayat menyatakan, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati, jantung yang basah, hidup, maka akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebuah sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, yaitu diampuni dosanya. Manusia sebagai khalifatul fil ardi sudah semestinya menyayangi binatang apa saja termasuk kucing. Pada sebuah hadis yang populer dinyatakan, seorang wanita penghibur melihat seekor anjing di atas sumur yang hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, dikaitkan dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosanya diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang keempat, yaitu mendapat balasan kasih sayang dari penghuni langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang penyayang maka akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, yaitu ada sebuah cerita ketika Nabi Muhammad SAW hendak berwudu dengan sahabatnya Anas. Lalu Nabi berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudu untukku ke dalam bejana." Setelah air sudah di dalam bejana dan Nabi SAW hendak memulai wudu, datanglah seekor kucing yang menjelati air di dalam bejana tersebut. Nabi pun tidak mengusirnya dan membiarkan si kucing meminum air. Setelah kejadian itu, Nabi berkata kepada Anas, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis." Untuk pembahasan materi, yaitu masih dengan sekitaran Pancasila. Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adapun fungsi dari Pancasila yaitu sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama, dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kelima, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang keenam, yaitu sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang ketujuh, sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Dan yang terakhir, yaitu sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Nah, adapun proyek teman-teman yaitu isilah tabel pertanyaan berikut. Nah, jadi Ustazah akan memberikan contoh tabel seperti yang teman-teman lihat. Nanti boleh disalin ke dalam buku tulis. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah tuntas. Pastikan dipelajari kembali ya. Dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ketika video call. Kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.